Perkenalkan, saya Meriana dengan NIM 2103044148. Di sini saya akan menjelaskan rancangan usulan penelitian saya dengan judul Pengaruh Kompensasi Kerjasama Tim dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Verjas Pancara Nauli. Nah, di sini ada latar belakangnya, yaitu pada suatu perusahaan, kinerja karyawan merupakan aset penting yang sangat dibutuhkan dalam mendukung serta membantu mencapai tujuan yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Maka dari itu, setiap perusahaan selalu mengawasi kinerja karyawannya agar terus meningkatkan kinerja mereka dengan baik. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategi suatu organisasi. Kinerja suatu organisasi tergantung pada kerja karyawannya. Namun, atasan dapat berperan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan suatu organisasi. Dalam hal ini, atasan harus mempunyai peran yang penting dalam usahanya untuk memotivasi dan mengelola karyawannya. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Verjas Pancara Nauli. Yang kedua, bagaimana pengaruh kerjasama tim terhadap kinerja karyawan pada PT Verjas Pancara Nauli. Yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan pada PT Verjas Pancara Nauli. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Verjas Pancara Nauli. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kerjasama tim terhadap kinerja karyawan pada PT Verjas Pancara Nauli. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan pada PT Verjas Pancara Nauli. Nah, di sini ada pengaruh yang terjadi pada kinerja karyawan atau disebut dengan variabel Y. Masalah yang terjadi pada PT Verjas Pancara Nauli yaitu di mana mereka di setiap tanggal 3 setiap bulannya diberikan 10 surat kuasa yang melakukan jasa eksekusi pada objek fidusia kepada setiap konsumen. Dan jika 10 surat kuasa tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan, maka perusahaan akan meminta report atau hasil kerja dan perusahaan pun akan memperpanjang surat tersebut agar cepat dilanjutkan atau dilaksanakan. Nah, di sini ada pengertian dari 3 variabel. Variabel pertama itu ada kompensasi, yang variabel kedua itu ada kerjasama tim, dan variabel ketiga itu ada kompetensi. Pengertian dari kompensasi. Kompensasi adalah semua pemberian dari perusahaan atau organisasi, baik berupa uang maupun bukan uang, kepada karyawan sebagai balas jasa atau kerja yang telah dilakukan bagi perusahaan. Nah, variabel kedua itu atau X2, kerjasama tim. Kerjasama tim adalah aktivitas atau proses yang meliputi kegiatan berbagai informasi mengenai masalah yang sedang dihadapi dan bekerja sama dengan memecahkan masalah. Dan yang terakhir itu X3, kompetensi. Kompetensi adalah karakteristik, sikap dan perilaku atau kemampuan individu yang relatif stabil ketika menghadapi situasi kerja. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dari variabel X1, X2, dan X3. Yang pertama itu ada kompensasi itu contoh faktor yang mempengaruhi dari kinerja karyawan itu adalah faktor pribadi karyawan, yaitu produktivitas kerja dipengaruhi oleh prestasi kerja. Prestasi kerja merupakan faktor yang diperhitungkan dalam menetapkan kompensasi. Pengaruh ini memungkinkan karyawan pada posisi dan jabatan yang sama mendapatkan kompensasi yang berbeda. Pemberian kompensasi ini dimaksud untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang kedua itu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan kinerja karyawan itu ada kerjasama tim. Contohnya itu komunikasi. Komunikasi yang efektif memungkinkan anggota tim untuk berbagi informasi
dengan mudah sehingga mengurangi kebingungan dan meningkatkan efisiensi kerja. Studi tersebut menunjukkan bahwa tim yang memiliki komunikasi yang efektif cenderung lebih produktif dan mampu mencapai tujuan mereka dengan lebih baik. Dan yang ketiga itu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, kompetensi. Contohnya itu memotivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai dengan memberikan dorongan, apresiasi terhadap pegawai, dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap kompetensi. Jadi, dengan adanya motivasi pegawai dapat meningkatkan kompetensi seseorang dalam suatu bidang. Karena motivasi tersebut memberikan manfaat yang positif terhadap kompetensi. Nah, di sini ada metode penelitian yang saya gunakan itu dari jenis penelitian itu menggunakan metode kuantitatif dan jenis datanya data primer, sedangkan jenis pengumpulan datanya ada wawancara dengan kuesioner. Nah, sekian dari presentasi yang telah saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.